Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Wahyudi dengan NIM 2024 04 10 21 0095. Saya dari kelas C kelompok 1. Baik, saya di sini akan menjelaskan mic design dari hasil praktikum kami. Tahap yang harus dilakukan untuk mendapatkan proporsi campuran batako itu yang pertama, menentukan kuat tekan batako pada umur 3 hari pada rencana kuat tekan batako yang akan digunakan, yaitu sebesar 15 MPa. Yang kedua, menentukan nilai deflasi standar atau yang biasa disebut dengan simbol S. Untuk nilai deflasi standar digunakan yaitu 1,0 MPa. Yang ketiga, menghitung nilai tambah atau simbolnya 3. Selanjutnya, nomor 4, menghitung kuat tekan rata-rata batako yang ditargetkan. Untuk menghitung kuat tekan rata-rata atau dengan simbolnya itu F aksen E, dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. F aksen ES sama dengan F aksen E plus M sama dengan 15 plus 1,64, hasilnya itu 16,4 MPa. Keterangan kuat tekan F aksen ER bisa disebut juga kuat tekan rata-rata yang ditargetkan, sedangkan F aksen E kuat tekan yang ditentukan, M nilai tambah. Yang kelima, jenis plastik yang Yang ketiga, menghitung nilai tambah dengan simbol M. Untuk menghitung nilai tambah pada pengujian dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. M atau nilai tambah sama dengan 1,64 dikali SR sama dengan 1,64 dikali 1, yaitu hasilnya 1,64 MPa. Keterangan nilai M itu nilai tambah, sedangkan SR standar deflasi rencana. 1,4 sama dengan tetapan statistik yang nilainya tergantung pada persentase kegagalan hasil uji sebesar 5%. Yang keempat, menghitung kuat tekan rata-rata batako yang ditargetkan. Untuk menghitung kuat tekan rata-rata dihitung dengan menggunakan kehitungan sebagai berikut. F aksen E sama dengan F aksen E plus M sama dengan 15 plus 1,64 sama dengan 16,4 MPa. Keterangan kuat tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ripal, NIM 2024 04 10 21 01 14 dari kelompok 1C. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Jenis plastik yang digunakan yaitu jenis plastik PET tanpa persyaratan khusus. Jenis agregat yang ditentukan yaitu agregat halus dari pasir sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudas Putra dari kelompok 1C dengan NIM 20240110210104. Baik, saya akan menunjukkan dari Ripal, yaitu kadar air yang kami gunakan 150 mili, dan menghitung kebutuhan semen. Untuk menghitung kebutuhan semen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu M plastik air per vas sama dengan 150 per 0,41 sama dengan 365,85 kg, dan menentukan persen agregat halus
pada tahap ini kita menggunakan grafik ukuran agregat. Maksimumnya itu 20 mm dengan nilai sium 0 kurang 10 dan menentukan persen agregat halus, yaitu pada tahap ini kita menggunakan grafis ukuran agregat maksimumnya 20 mm dengan nilai sium 0 sampai 10 mm dan menggunakan daerah grafis nomor 2. Maka di grafik nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Prasetya dengan NIM 2024 0121010109. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari teman kita yaitu Yuda Surya Putra tadi. Selanjutnya bagian 11 yaitu berat isi batako. Untuk berat isi batako yang akan digunakan pada mic design menggunakan grafik di bawah ini dengan kadar air bebas 150 kg per meter kubik dan berat jenis relatif kombinasi yaitu kondisi jenuh permukaan kering. Bisa dilihat pada tabel 2.4 di sini ya. Grafiknya menurun dan di sini arahnya ke sini. Gambar 4.14 grafik hubungan kadar air dengan berat batako sehingga didapat berat isi batako. Selanjutnya poin 13, kadar agregat halus KAG sama dengan berat isi batako dikurangi kadar air plastik ditambah kadar oli, yaitu 2260 dikurangi 365,85 ditambah 150 dari oli, jadinya dapat 1744,15 kg meter kubik. Nilai berat jenis pasir didapatkan nilai untuk sampai sampel 1 sebesar 2,498 dan untuk sampel 2 didapatkan berat jenis sebesar 2,498 juga. Jika rata-rata hasil perhitungan sampel 1 dan sampel 2 didapatkan berat jenis pasir sebesar 2462, berdasarkan hasil perhitungan analisa yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa berat jenis pasir yang digunakan atau diuji belum memenuhi standar SNI T15990, di mana syarat berat jenis pasir SPP normal 2,5 sampai dengan 2,7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nabil. Saya dari kelompok 1C praktikum ilmu bahan dan kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan perhitungan mix design. Untuk metode perhitungan mix design yang digunakan yaitu acuan dari SNI 03/283/2000. Dari hasil pengujian untuk membuat satu buah cetakan batako, awalnya kita menggunakan panjang 30 cm, lebar 10 cm dan tinggi 15 cm. Tapi pas praktiknya berjalan, ukurannya jadi berbeda, yaitu panjang 30 cm, lebar 10 cm dan tingginya menjadi 14 cm. Serta mutu yang direncanakan FC sama dengan 45 MPa. Maka diperlukan 0,67 liter oli, 1,646 kg plastik dan 7,848 kg pasir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Farizi dari kelompok 1 ilmu bahan kelas 3C. Saya akan menjelaskan tabel dokumentasi pencampuran material pada praktikum ilmu bahan. Tabel di sini mencakup laporan pertama, gambar pencampuran di sini. Pertama yaitu pencampuran oli dan PET, yaitu mencampurkan oli dan PET
Langkah pertama yaitu memasak oli hingga panas. Setelah itu mencampurkan PET ke dalamnya. Setelah itu menyangrai pasir hingga panas sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah pasir panas, itu mencampurkan pasir ke PET dan oli yang sudah tercampur dengan rata, dan mengaduk campuran tersebut. Mengaduk campuran PET, oli plus pasir yang sudah disangrai, mencampurnya hingga rata. Hingga rata mengaduknya. Setelah itu mengadukan PET, pencampuran PET plus oli dan pasir. Mengadukan tersebut harus rata hingga waktu yang telah ditentukan 10 menit atau sampai 30 menit. Setelah itu melanjutkan ke pencetakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang dokumentasi pencampuran material tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.